Alhamdulillah, program wakaf Al-Quran Peduli Negeri telah menyampaikan amanah dari para muwakif untuk mendistribusikan Al-Quran dan buku panduan sabik ke beberapa pelosok daerah di Indonesia. Kami sadar kebutuhan masyarakat akan Al-Quran di pelosok daerah lainnya masih sangat tinggi. Mari menjadi bagian dari solusi dengan mengikuti program wakaf Al-Quran Peduli Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Alhamdulillah. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dan juga Sabirin Arga dalam acara Orasi Obrolan Inspirasi. Ya udah cukup opening aja. Oke. Ya apa kabarnya teman-teman sekalian. Di acara orasi kali ini alhamdulillah nih kita sudah duduk bersama pembicara yang spesial nih bro. Ya ini Siapa adalah pencinta sepak bola, Asik. supporter ataupun pakar sekaligus. Asik. Beliau adalah Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, barang Ustadz Mulyadi nih. Ini titelnya Ustadz ke depannya. Ya, Tapi ngobrolin sepak bola. Nah, kenapa coba? karena pencinta ataupun pakar ya. Ya, karena beliau juga ternyata sebagai bobotoh. Tapi Tahu kenapa? bobotoh nggak lu? Tahu lah, Oh, tahu ya. pendukung sepak bola Iya. Persib. Iya. Biasa aja kali. Apa tapi apa? Tapi kok ngundangnya nggak pakai baju bobotoh? Siapa ustadznya? Ya. Kan karena beliau ini tidak hanya sebagai bobotoh, tapi beliau ini adalah ketua atau pimpinan di salah satu kampus di Bandung nih. Tahu nggak kampusnya? STAI. Darut Tauhid. Oke. Ya. Beliau adalah ketua STI Darut Tauhid, tapi juga suka sepak bola nih. Ustadz. Kita juga nanti tanyain lah ya, Ya, kenapa beliau bisa suka sepak bola ya? pimpinan kampus Iya. ternyata Jarang-jarang loh. Jarang-jarang itu ya, ada cuman jarang lah ya. Mudah-mudahan nanti para supporter bisa meneladani nih Nah, bagaimana betul. menjadi supporter yang takwa ya. Baik, botoh takwa. Nah, barang Ustadz Mulyadi nih bro, kita akan bahas tentang hal yang lagi ramai banget di jagat persepak bolaan ya. Tragedi yang tragedi mengenaskan. ya, ini berita duka buat kita semua nih teman-teman sekalian. Baru saja terjadi tragedi Kanjuruhan nih di Malang nih ya Ustadz nih. Kita minta pandangan Ustadz sebagai seorang Ustadz tapi juga sebagai penikmat sepak bola nih Ustadz. Nah, apa sudut pandang dari yang Ustadz lihat gitu Ustadz? Baik, terima kasih. Saya sedikit cerita sebagai penggemar bola dulu Siap, ya. siap, Sebenarnya siap. dari kecil memang suka main bola Iya. gitu. Kalau hujan seperti ini barusan kita baru hujan ya. Wah, itu senang sekali. Hujan karena malah baru keluar ya? keluar hujan itu hujan karena Dari tempat becek-becek. becek-beceknya jatuhnya di becek kemudian berlumuran lumpur. Waduh. Pulang ke rumah itu kenikmatan tersendiri Masya ya. Allah. Sehingga sampai sekarang menyukai sepak bola ini ya merupakan bagian dari hiburan. Nah, ini Hiburan, penting Ustaz. nih kita hubungkan nanti dengan Iya. dengan Kanjuruhan ini ya, Betul, bahwa Ustadz. ada istilah tuh bahwa stadion itu untuk menghibur bukan untuk mengubur gitu kan. Harusnya hiburan jadi kuburan sekarang masalahnya gitu ya. Stadion itu harusnya untuk menghibur bukan mengubur. Iya, mengubur harusnya jadi hiburan malah jadi kuburan Kuburan. ini ya. Masuk. 100 lebih, ada yang menyebutkan 127 Betul, Ustaz. sampai 180. Artinya ini satu tragedi yang besar, disebut dengan tragedi kemanusiaan karena memang mewafatkan banyak orang dalam Betul, Ustaz. waktu ya. Nah, pertama, kalau kita bicara penggemar, apakah mungkin bentuknya sekarang yang ramai ada Aremania, Betul. kemudian Boboto, ada Jackmania, Pusamania dan sebagainya lah gitu ya. Itu sebuah ekspresi yang boleh-boleh saja, Boleh kecintaan kepada timnya, boleh ya. Nah, tapi kemudian kenapa ini jadi masalah? Bahkan sampai kemudian mewafatkan banyak orang. Ini yang harus jadi pertanyaan kita gitu ya. Itu dia. Nah, satu sisi bahwa sangat manusiawi dan ini ternyata bisa dilihat secara ilmiah faktanya. Kalau kemudian seseorang yang mencintai sesuatu itu rela berkorban apapun, gitu kan? Timnya ya. Belum bicara tim apa saja ya, yang mau menikah gitu,
Nah, ini yang sesuai yang ingin didapatkan, dia berkorban apapun, gitu kan? Sampai ada lagunya, lautan ku seberangi, Asik. gunung kan ku daki. Kalau hujan nggak datang. Afan izin saat hujan. Ya, ongko gunung didaki, tapi hujan mah nggak datang. Iya gitu. betul. Nah, ini menunjukkan sebuah kecintaan. Namun tentu saja harus ada batasannya. Ini yang harus kita koreksi ya. Ada batasannya. Sebagai seorang Muslim, cinta utama kita kepada Allah dan Rasulnya. Bolehkah kita mencintai tim yang kita favoritkan? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang pertama poin. Karena dengan berlebihan inilah kemudian bisa berefek yang lain. Ya, ada kan begitu. Lebih baik ada di beberapa negara. Saya pernah lihat tayangan bagaimana sebuah klub bola itu dicintainya sampai di beberapa negara yang tidak mengenal agama. Klubnya itu jadi agamanya. Waduh. Gitu ya. Bagi saya, klub saya ini adalah seperti Tuhan. Klub saya ini seperti kecintaan yang harus saya bela hidup mati. Waduh. Nah, ini yang salah tentunya. Sehingga kalau ini yang muncul, kemudian memunculkan perasaan cinta kepada apa yang dibelanya, dia melakukan apapun. Nah, sampai kemudian tidak peduli nyawa akhirnya, gitu kan? Iya, betul. Nah, itu karena apa yang membuat orang tuh maksudnya sebegitu cinta sama? Ya, nah ini yang kedua nih harus kita koreksi. Kenapa? Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa kok orang sebegitu cinta? Gitu. Memang Allah memberikan perangat kepada kita rasa cinta ini, ya. Rasa cinta kepada lawan jenis itu manusiawi. Manusiawi saja. Ya, kalau Kang Wahid sebagai laki-laki, namanya. Nama ente. Nama ente, Kang Arga sebagai laki-laki, lihat awat seperti lihat tembok besi, seperti lihat tiang listrik, itu tidak normal gitu ya. Nah, kemudian juga ada selain ada rasa suka, rasa cinta itu diberikan perangkat sebagai manusia. Sebagai orang tua mencintai anak, sebagai anak mencintai orang tua. Bayangkan bagaimana kecintaan orang tua kita. Mungkin kalau ada satu kota Bandung ini, satu Jawa Barat, satu Indonesia, bahkan satu dunia yang menghina kita anaknya, orang tua kita masih membela. Betul. Wah. Saya pernah lihat ada seorang ibu, anaknya pemabuk, itu ya, satu kampung melanatnya. Tapi ibu tetap mencintai ketika anaknya mabuk, ibunya yang gotong, ibunya kasih minum, ibunya peluk itu anak. Itu rasa cinta. Dan itu nggak bisa lepas. Itulah sesungguhnya fitrah. Nah, namun ini juga bisa menjadi salah kalau berlebihan. Ya, kenapa? Karena manusia diberi perangkat lain, itu hawa nafsu. Hawa nafsu, betul. Nah, dengan cintanya yang berlebihan bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, bukan dalam kebenaran, bukan dalam membela Islam. Karena cinta itu muncul, maka dia akan ditunggangi oleh namanya hawa nafsu tadi. Nah, kalau sudah hawa nafsu, udah nggak berpikir jernih. Cintanya sudah membabi buta. Wah, segala dihancurkan, stadion hancurkan, polisi lawan, gitu kan, tentara baledog dan seterusnya. Itu yang terjadi. Maka itulah yang kemudian cinta akan membinasakan. Gitu. Berarti kecintaan supporter itu kepada timnya itu natural aja, Set, ya, karena naluri tadi ya. Betul. Secara ilmiahnya demikian, ya. Kemudian juga naluri itu juga muncul ketika munculnya ada perasaan yang sama, gitu kan? Ketika ada satu klub kalah, kemudian sedih. si pendukungnya itu merasa sedih, merasa sakit, atau juga merasa marah, begitu ya. Itu sama-sama. Bayangkan kalau satu stadion 30.000 dan hanya pendukung atau 40.000 ya pendukung klub tersebut, maka satu stadion itu itu merasa sakit, gitu kan? Satu stadion itu merasa tidak enak, satu stadion itu merasa marah kepada timnya yang dikalahkan. Nah, itu adalah perasaan yang sama. Dan ketika memang ada komando, turun, gitu kan? Itu yang terjadi kemarin yang saya dengar, turun, maka bisa turun semua tuh bobotoh atau supporter tadi, karena dia punya perasaan satu hati. Iya, betul. Nah, yang harus dikendalikan penyebabnya satu adalah hawa nafsu tadi. Kenapa ini terjadi? Kan bahasanya sepak bola itu harusnya hiburan, sepak bola itu harusnya alat pemersatu bangsa. Sepak bola itu harusnya membuat orang bahagia, tapi kenapa kemudian jadi berduka? Harusnya membuat bahagia jadi berduka, harusnya membuat tersenyum, gembira, malah jadi menangis dan menderita. Malah sekarang banyak korban.
itulah ketika hawa nafsu yang mendominasi. Waduh. Ya, tanpa kita menyalahkan siapapun ya. Betul, Kalau kita betul, bicara hari ini sedang diinvestigasi dan seterusnya, menyalahkan sebuah ini karena aparat demikian, Iya. karena pendukungnya, gitu karena supporter yang tidak bisa diatur dan sebagainya, bisa saja saling menyalahkan. Iya. Tapi kalau body introspeksi, semuanya bermuara dari ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Wah, ya betul. Nah, kalau sudah hawa nafsu yang menguasai, maka itu jadi akal sehat jadi hilang. Ya, hati jernih jadi tertutup. Maka bisa melakukan apapun yang tidak diinginkan. Wah, Tapi Ustadz sendiri pernah menyaksikan nggak di lapangan, di tribun misalkan ya, euforia para penonton supporter itu datang dari rumah naik bis, di atas bis gitu. Iya, bukan menyaksikan, saya mengalami juga. Mengalami, aduh, mantap, Jadi, nah, sekarang sudah pensiun lah. Sekarang mah saya jadi Bon Jovi, Boboto nonton di TV. Gitu ya. Bon Jovi saja. Gitu. Tapi kalau dulu sering ikut ya, masih main Siliwangi dulu masih sekolah. Nebeng di bak terbuka mobil ikut gitu ya. Senang, memang ada kesenangan tersendiri. Kenapa? Karena kita memberikan dukungan kepada klub yang kita cintai begitu. Sekali lagi, boleh-boleh saja. Pada sempat ditanya sama orang-orang tua gitu, emang ngapain kalau timnya menang dapat apa? Nggak dapat apa-apa gitu ya. Oh, kehormatan saja. Tapi saya sebagai warga gitu kan. Senang aja, dan kesenangan itu nggak bisa digantikan gitu kan. Betul. Udah jangan nonton di sini, itu sulit sekali. Gitu ya. Saya memang juga dari kecil masih walaupun suka bola sebagainya ya, ngaji ya, waktu ngaji itu terjadi dilema, mau ngaji mau bola gitu ya. Akhirnya sambil ngaji sambil nonton bola ya. Gimana caranya? Ustadznya diajak nonton ya bareng gitu. Tapi memang kalau jadi supporter utama itu nggak sah, nggak abdol nontonnya kalau nggak ke lapangan langsung. Kalau di TV kerasa gimana? Ya memang suasananya berbeda ya, dan hiburannya itu luar biasa kalau menurut saya, karena tidak hanya sekedar dari bolanya, tapi ternyata sesama supporter itu juga bisa menghibur. Ini teriak gini, ini teriak gini. Apalagi kalau nyanyi bareng, yel-yel dan sebagainya, itu sebenarnya sebuah kebahagiaan tersendiri. Namun juga tadi yang harus diperhatikan sekarang bagus nih, kalau di Bandung setahu saya ada beberapa komunitas yang juga mengingatkan itu ya, tidak hanya terkait dengan kecintaan kepada klubnya, tapi beberapa kelompok supporter membuat kelompok yang tetap menjaga nilai-nilai ini, gitu ya. Tadi disebutkan ada kelompok botak, misalkan Boboto Takwa. Saya pernah juga ikut memberikan tausiah. Ada kelompok Viking juga pernah ngundang untuk memberikan tausiah. Itu ada satu nuansa yang lebih baik sebenarnya, dan itu bisa meredam. Kenapa? Perkara yang terjadi saat ini, yang terjadi analisa sebagian pendapat ya, bahwa tidak hanya kemudian ini terkait dengan situasi chaos yang begitu saja terjadi, tapi terkait dengan akhlak perilaku atau akhlak dari moral bangsa ini ya. Artinya kalau ada letupan kemudian terjadi langsung tiba-tiba orang marah, merusak dan seterusnya, ini kan bicara akhlak. Mestinya dalam dunia sepak bola itu menang kalah itu terjadi ya. Kalau kita mengutip dari perkataan A kan harus siap segala sesuatu. Betul. Siap sesuai dengan harapan dan siap yang tidak sesuai. Artinya Boboto, Jackmania, Aremania dan semua yang menjadi supporter dari sebuah klub, harusnya dia siap klubnya, kecintaannya yang didukungnya akan menang, akan kalah atau seri. Betul kan? Ustaz. Ketika menang ya bahagia, tapi ketika kalah jangan kemudian merusak, jangan kemudian berperilaku yang tidak baik, berperilaku yang merusak. Betul. Karena nggak mungkin selamanya menang. Kalau ada klub yang terus-terusan kalah gimana tuh, Ustaz? Ya tidak apa-apa sih. Karena tidak mungkin semuanya menang. Iya, betul. Gak mungkin. Sekarang ada 18 klub Liga Indonesia, Liga 1 itu. Apakah semuanya akan juara satu? Nggak mungkin. Makanya ini yang terjadi misalkan banyak ya sekarang klub begitu kalah terus ganti pelatih, terus ganti pelatih. Dengan maksud untuk jadi menang terus. Terus siapa yang nanti urutan ke-18-nya kalau begini? Karena pasti akan ada 3 tim yang degradasi gitu ya. Dan itu adalah hasil dari pertandingan itu. Nah, kembali ke topik kita nih, bicara Kanjuruhan ini. Kalau saya mengamati, penyebab utamanya adalah di akhlak.
akhlak Ya, saya. terlepas tadi akhlak apakah itu dari supporter Dari tadi aparat atau ataupun dari mana ya? aparat gitu ya, petugas panitia Betul, dan betul. sebagainya. Kalau memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, kalah ya biasa saja, terima dengan lapang Betul, dada, betul. terima dengan bersih hati ya. Karena menang pun dia nggak dapat apa-apa ya, Nah, selain itu tadi ya. teriak-teriak Bener, saja bener. gitu. Kalah juga ya nggak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa gitu ya, selain hanya karena gengsi. Lalu apa artinya gengsi kalau kemudian itu sudah berujung kepada kematian? Nah, Ya, itu dia. kalau saya lihat ya akhirnya hanya mempertahankan gengsi kemudian sampai dia meninggal, ya sudah. Mohon maaf, itu bisa jadi mati konyol gitu ya. Betul, betul. Kematian di hadapan Allah kita tidak tahu lah ya. Kita doakan yang wafat bisa husnul khotimah Amin, diterima ya Allah, Allah. Tetapi amin. kalau kita bicara dari tujuan, dari proses, tentu ini menjadi hal yang patut dievaluasi. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, itu poinnya. Betul. Nah, kalau menurut Ustadz nih, kan ini sudah terjadi Ustadz ya, jadi Ya. sudah berduka. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih Ustadz oleh masing-masing, misalkan dari aparat, dari panitia, dari supporter juga, Ya. apa yang perlu dilakukan sekarang nih Ustadz? Baik, yang pertama nampaknya butuh evaluasi. Evaluasi saja. Menyeluruh ya. PSSI harus mengevaluasi Betul. seperti apa peraturan, pertandingan, kemudian juga aparat juga harus mengevaluasi Betul, betul, bagaimana cara mengatasi kalau keadaan chaos, bagaimana menghadapi supporter yang sangat beragam tadi. Kemudian juga panitia pelaksana harus mengevaluasi bagaimana memanage sebuah pertandingan sehingga benar-benar aman dan nyaman. Betul, betul, betul. Kemudian juga masing-masing klub mengevaluasi gimana supaya kecintaannya timnya itu bisa di-manage dengan baik Betul, itu sehingga dia. melahirkan kekuatan yang baik gitu ya. Kalau ini klub bola ini bisa bersatu, kemudian satu hati, dan ini menjadi kekuatan bangsa sesungguhnya Betul, ya. Ustadz, betul. Kita sudah mulai terlihat nih mau berprestasi gitu kan. Naik U16, U20 sudah Wah, itu mulai dia. bagus gitu prestasinya. Ini bisa tercoreng lagi dengan kondisi seperti betul, ini. betul, Ustadz. Negara-negara lain jadi malas main di Indonesia, nggak mau takut khawatir. Kan ini menjadi citra bangsa Iya, juga. betul. Artinya semua berevaluasi. Yang kedua, butuh edukasi. Edukasi. Ya. Bobotoh itu harus diedukasi, tidak hanya bobotoh ya, semua lah, semua supporter ya. supporter. Semua supporter harus diedukasi agar tadi memiliki kesadaran bahwa ini adalah hiburan, ini adalah sportivitas, ini adalah pemersatu dan seterusnya. Betul, Ustadz. Yang kedua, edukasi juga bisa dilakukan mulai dari tahap terbawah. Kan kalau kita bicara edukasi atau pendidikan itu ada 3 ranah. Di rumah, kemudian di sekolah dan lingkungan masyarakat. Oke, gitu. Jadi pendidikan ini harus 3 ranah ini, nggak bisa hanya satu. Salah satunya Ya. nggak bisa, Di rumah saja, ketika di sekolah didikannya nggak benar, rusak tuh. Di sekolah, di rumah bagus, di masyarakatnya nggak benar, rusak. Jadi 3 ini termasuk di masyarakat, di sekolah yang menurut saya akan sangat bagus. Kuat mendidik akhlak ini adalah pemahaman agama. Itu ya, ketika kemarin kejadian MUI kemudian memberikan himbauan agar bagaimana semua lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan ini memberikan pendidikan akhlak, menguatkan pendidikan Betul, akhlak. Ustaz. Tadi di sekolah pendidikan akhlak atau pendidikan karakternya diperkuat. Di rumah pendidikan akhlaknya juga diperkuat oleh keluarganya. Betul, Sehingga ada betul. proteksi nih. Kalau misalkan seorang bapak ibu punya anak yang menjadi supporter, maka proteksi itu dilakukan, dididik supaya berakhlak baik kalaupun jadi seorang supporter. Di masyarakat juga sama gitu ya. Karena kalau hukum masyarakat kan begitu. Mana yang dominan, mana yang teriakannya lebih kenceng itu yang diikuti Iya, gitu benar, ya. benar. Nah, kalau teriakannya ke arah yang baik, yang benar, ini akan diikuti. Jadi akan banyak nanti pengikutnya yang benar juga. Ya menarik sebenarnya kemarin ketika U20 ketika timnas melawan Curaçao itu iya. salawatan tuh dari takbiran itu sampai kipernya bengong, wah ini suara apa? Padahal itu takbiran ya. Iya. Ini kan bagus nih. Iya. Saya kira kalau ada takbiran, ada salawat di situ, nggak mungkin tuh supporter itu rusuh Tragedi ya, gitu ya. nggak mungkin ribut tuh. Tapi karena yang munculnya adalah emosi, yang muncul adalah marah, tersulut karena satu dan lain Iya, hal, betul. maka yang terjadi rusak dan ujungnya satu yang tidak kita inginkan. Tragedi Kanjuruhan ini kan tidak diinginkan oleh semua Betul ya, banget, betul banyak korban dan menjadi tragedi terbesar. Maka ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Betul, Saya betul, kira ya. begitu. Jangankan ratusan, ya satu nyawa saja
itu nggak sebanding dengan sebuah liga yang sepak bola yang sekedar hiburan yang berjalannya 90 menit saja, 2 kali 45 menit. Ini nggak sebanding, apalagi ini ratusan. Bisa kita bayangkan bagaimana keluarga yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan orang tuanya, ada yang kehilangan kakaknya, kehilangan adiknya. Ini sangat memilukan, sekaligus memalukan betul. Peristiwa seperti ini. Ya itu teman sekalian obrolan kita bareng Ustadz Mulyadi ya. Jadi emang obrolan kita hari ini lebih ke sana Ustadz ya, bagaimana membahas secara titik masalahnya gitu ya. Titik masalahnya bukan siapa yang salah, itu bukan wewenang kita gitu. Karena itu ya urusan pihak yang berwenang lah ya. Untuk melakukan investigasi ya. Nah, kita hanya mencari titik masalah dari mana ternyata tadi dari akhlak. Pendidikan akhlak ini yang mungkin harus terus kita upayakan, kita gaungkan di semua ranah tadi ya, di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Masya Allah. Dan melalui program ini kita mencoba sedikit mengedukasi ya para supporter yang menyaksikan program kita ini. Betul. Semoga tercerahkan. Oh bener juga kata Ustadz Mulyadi ya. Harusnya kita tuh cinta banget itu sama Allah sama Rasul ya. Support klubnya itu nomor sekian dan tidak berlebihan juga. Ya, gitu tidak berlebihan. Jadi ada pepatah Arab mengatakan gitu ya, bahwa in tuhibbu syai'an yawman ma. Wa in takrahu syai'an yawman ma. Jika engkau mencintai sesuatu, maka secukupnya saja. Dan membenci sesuatu juga secukupnya. Pesan buat sahabat-sahabat supporter dimanapun berada, supporter klub manapun di seluruh dunia ini ya. Jadi boleh tentu saja memiliki kecintaan, kesenangan kepada klubnya, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang terlalu berlebihan itu selalu akan jadi masalah. Ya. Betul. Jadi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga diri, keluarga kita, dan memperlihatkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Sepak bola itu adalah hiburan, sepak bola pemersatu bangsa, tapi sepak bola jangan melupakan ibadah kepada Allah. Sepak bola jangan meninggalkan akhlak yang baik. Sepak bola jangan membuat justru permusuhan dan perpecahan. Tapi sepak bola adalah membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Luar biasa. Dan jangan lupa ketik di kolom komentar klub terbaik kalian. Oh iya. Kamu dari klub mana ya? Cinta klub mana ya? Ya terima kasih Ustadz Mulyadi yang sudah sharing sama kita semua. Luar biasa, tercerahkan karena beliau juga ternyata supporter pecinta sepak bola banget. Dari kecil udah. Bukan kaleng-kaleng ya, udah utama ini. Kalau ente kan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng targetan. Kaleng-kaleng ini kaleng-kaleng. Ya itu ente dong closing. Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan program inspirasi ini. Orasi ya. Obrolan. Semoga obrolan inspirasi. Semoga berjumpa lagi di segmen berikutnya. Akhirul kalam, mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.